إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerah maupun inayahnya kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada akhir tahun ini. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antaranya dengan berusaha hidup lebih baik dari sebelumnya dan memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun ini marilah kita diingatkan kembali bahwa waktu berjalan tanpa henti dan kita hidup bagaikan anak tangga yang berlebihan jumlahnya, mendaki terus entah mau kemana. Seringkali kita berusaha keras namun melupakan hakikat tujuan kita di dunia ini. Dalam kehidupan, tujuan hidup tidak berhenti pada kesuksesan duniawi. Banyak di antara kita yang terjebak dalam rutinitas, seakan hidup hanya untuk bekerja, mengejar mimpi hingga tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa keluarga dan kehidupan seimbang adalah bagian dari keberkahan. Di balik upaya kita mencari rezeki, jangan sampai ada hati kosong dan terluka. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Namun jemaah sekalian, terlepas apa yang kau percayai, tetap takkan ada yang dibawa mati. Kita juga harus sadar bahwa sebesar apapun usaha kita, pada akhirnya tak ada yang akan kita bawa mati. Harta, kedudukan, dan segala hal duniawi akan kita tinggalkan, dan yang akan menemani kita hanyalah amal soleh, keikhlasan dalam ibadah, dan kebaikan kita pada sesama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saat kita sibuk mengejar mimpi, jangan sampai kita menimbun surga yang tak bisa dibagi. Artinya, jangan biarkan diri kita hanya menumpuk harta dan kesuksesan pribadi tanpa berbagi manfaat kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang jika ia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, marilah kita jadikan hidup sebagai ladang amal. Karena hidup bukan untuk saling mendahului, bukan tentang siapa yang lebih cepat untuk lebih sukses, melainkan tentang siapa yang paling banyak berbuat kebaikan kepada sesama yang lain. Dalam menjalani hidup, manusia berhadapan dengan cobaan, dan di dalam cobaan terdapat godaan dan tantangan. Maka diperlukan kesabaran agar manusia tidak mengalami kerugian. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di
Di tengah cobaan kehidupan, kita diajarkan untuk tetap sabar dan bersyukur. Syukur itu berkaitan dengan nikmat. Adapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita tiada dapat dihitung, namun seringkali kita tidak sadar sehingga seringkali mengeluh. Ketika mendapatkan sebuah kesulitan, padahal satu kesulitan dibanding nikmat Allah yang lain yang telah diberikan kepada kita, perhatian kita hanya tertuju kepada kesulitan sehingga mengabaikan nikmat-nikmat Allah yang lain. Sementara banyak dari kita yang menggunakan nikmat dari Allah untuk bermaksiat. Uang yang seharusnya digunakan untuk hal yang bermanfaat malah dihambur-hamburkan untuk membeli barang yang haram dan tidak berguna. Lisan yang dianugerahi untuk berzikir dan menyebarkan kebaikan justru terjerumus dalam ghibah dan fitnah. Tangan yang diciptakan untuk menolong dan beramal malah terulur untuk melakukan dosa dan maksiat. Ketahuilah bahwa setiap nikmat yang Allah berikan adalah amanah. Kita diuji untuk menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Mengabaikan nikmat dan menggunakannya untuk bermaksiat taubahnya seperti menjemput azab Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan sekecil apapun itu, gunakan nikmat tersebut untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jemaah Jumat yang mulia, hidup adalah proses memaafkan, mengasihi dan menasihati dan memperbaiki diri. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun. Allah cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi tanpa memperhitungkan masa lalu hambanya. Jadilah pribadi yang pemaaf, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebab di dalam pemaafan ada ketenangan jiwa, dan di dalam kasih sayang ada keberkahan hidup. Marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Berdoa semalam suntuk di kamar yang hening, memohon ampunan dan petunjuknya agar kita hidup senantiasa dalam perlindungannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu berlalu begitu cepat, 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa, namun di setiap detik yang berlalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Maka gunakanlah sisa waktu yang Allah berikan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita, berjalan jauh tunggu bersama menuju kehidupan yang lebih mulia di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, perubahan terhadap diri kita rubah sifat-sifat kita yang mengikuti petunjuk iblis menjadi petunjuk Allah. Ingatlah bahwa perjalanan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah mudah, tapi bukan berarti mustahil. Kita perlu berpegang teguh pada komitmen dan terus berusaha melawan hawa nafsu yang selalu menggoda. Mungkin di antara kita ada yang merasa terlambat, merasa sudah terlalu jauh dari jalan yang benar, atau merasa kesempatan untuk berubah sudah tidak ada lagi. Tetapi ketahuilah rahmat Allah itu luas dan kasih sayangnya tak terbatas. Atau mungkin ini bukan yang pertama dan kita diberi kesempatan yang untuk berubah. Kesempatan ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita agar kita dapat kembali memperbaiki diri dan mendekat kepadanya. Dan ingatlah, saat semua tak jelas arahnya, kita harus yakin bahwa Allah telah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Dengan penuh tawakal dan keyakinan, hadapi semuanya langsung di muka, apapun yang terjadi tidak apa. Berselimut harapan dan berbekal cerita, mari kita terus melangkah ridhonya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memulai langkah ini dengan optimisme dan keyakinan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang berada di jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan yang sesat. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah kedua ini, khatib menguatkan bahwa waktu adalah kehidupan. Jika waktu terbuang percuma, maka akan hilang sebagian usia manusia. Dalam hadis dijelaskan tidak tergelincir dua kaki seseorang di hari kiamat, sehingga Allah menanyakan 4 hal. Waktu mudanya digunakan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Hartanya dari mana ia dapatkan dan dibelanjakan untuk apa? Oleh karenanya, jika seorang manusia mampu menggunakan waktu dengan baik-baik, maka akan selamat dan berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Pada surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu mempunyai kelebihan yang amat penting sampai akan ditanyakan saat di akhirat nanti. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakim bis-shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استوقفوا واعتدلوا سووا صفوفكم Fa'inna tashfiyat asyafi min tamamis sholat. Jamaah dimohon untuk meluruskan dan merapatkan shaf.